Ya menarik kalau kita coba akan membedah tim pemenangan dari masing-masing paslon ini untuk melihat apa sih sebenarnya yang ingin dicapai, yang ingin digayat begitu ya dari pemilih di Pilpres 2024 nanti. Kita coba langsung perkenalkan saja narasumber kami sudah hadir di studio Apa Kabar Indonesia Pagi. Ada Mas Imam Priyono, juru bicara dari TPN Ganjar Mahfud. Selamat pagi. Pagi, Mas Imam. pagi, Mau tukeran di sini? Bisa. Udah biasa. Udah biasa. Sudah hadir juga ada Mas Pipin Sopian, di juru bicara dari PKS. Selamat pagi, assalamualaikum. Pagi, Waalaikumsalam. Tidak hanya berdua, juga sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Ini ada Kak Aceh Hasan Sadzili, ada Ketua DPP Golkar. Selamat pagi Kak Aceh. Selamat pagi Kak Aceh. Selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Maria, Bayu, dan teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tim. Siap, baik. Amin. Dan Ya, ada Mas Imam dan juga ada Kang Pipin di sini. Saya mau ke Mas Imam dulu. Jadi kalau kita melihat dari tim pemenangan TPN Ganjar gitu ya, ungkap tuh ya berbagai lini, berbagai bidang ada semua di sana. Termasuk juga informasi terakhir adalah ingin menggait juga, termasuk ada Ridwan Kamil dengan Lumbung Jawa Baratnya dan juga Hovifah di sana. Semua ingin digait di sana, Mas. Kan Indonesia selalu narasinya harus besar. Nggak bisa diurusin sendiri, nggak bisa satu dua orang. Pun kami merasa tim kami alhamdulillah lengkap, multisektor, mulai dari yang senior sampai milenial, zilenial itu sebenarnya sudah on board. Dan alhamdulillah TPN kan termasuk yang paling cepat terbentuk. Alhamdulillah termasuk paling cepat solid dan kami rasa bondingnya cepat. Kalau bahasa yang Bu Mega ini bondingnya cepat gitu. Tetapi lagi-lagi ya, kalau kita mau mengurusi bangsa besar ini, kita mau unggul seperti visi Mas Ganjar dan Prof Mahfud, pilihannya adalah mengajak semua pihak semakin inklusif, semakin fleksibel, insya Allah tentu semakin baik, harusnya seperti itu. Oke, dengan banyaknya armada, nama-nama besar di situ, kita tidak pada visi misi terlebih dahulu, tapi dengan banyaknya nama-nama di sana, sebenarnya penekanan isunya apa sih, Mas Imam, yang ingin disampaikan gitu dengan pemilihan beberapa tokoh yang ada di tim pemenangan? Kalau isu yang diangkat tentu kita berharap Indonesia bisa unggul. Unggul itu artinya kita bisa lebih baik dibandingkan negara-negara lain tentu. Kita bisa gercep, gerak cepat, itu ada di visi Mas Ganjar, dan kita ingin punya kesadaran Indonesia adalah negara maritim yang lestari begitu ya, dan mampu berdikari gitu. Dan itu harapan kita ke depan, makanya kita ajak seluruh sektor. Hari pertama Mas Ganjar dan Prof Mahfud ditetapkan sebagai capres, langsung kita jelas targetnya, salah satunya adalah teman-teman zilenial dan milenial. Siangnya ditetapkan, malamnya langsung mendengarkan. Tidak hanya langsung jualan janji misalnya, tetapi kami buka ruang yang dalam, yang jauh, yang tenang untuk mendengarkan. Malam-malam di gedung arsip kami dengar zilenial maunya apa, milenial maunya apa, kita mau kemana. Di akhir sesi Mas Ganjar langsung lamar, ada nggak yang mau bantuin saya? Oke, mendengar gitu, kemudian berjanji juga nanti akhirnya. Semoga insya Allah ditepati. Nah itu dia. Kalau dari pasangan Amin gimana? Jadi kalau kami 1 tahun yang lalu ya, kita sudah membahas, karena kita memang proses persiapannya juga lebih awal ya, meskipun kami sampai saat ini belum mengumumkan skuad tim nasional. Iya, kenapa itu belum ya? Ini bagian dari strategi. Saya kira memang kalau kita melihat dari awal kita sudah menentukan capres, cawapres, deklarasi lebih awal, kemudian tim pemenangan juga ada tim, mulai dari dulu tim kecil, tim 8, saat ini ada tim baja, terus kemudian nanti ada tim pemenangan. Jadi memang prosesnya, tetapi secara konten kalau lihat bagaimana visi misi Indonesia adil makmur untuk semua, kalau lihat secara utuh memang itulah persiapan kami. Jadi setelah keliling ke berbagai daerah, bertemu dengan ribuan orang, para akademisi, masyarakat, anak-anak muda tadi. Jadi kami hakul yakin, target kami adalah bagaimana tim ini representasi dari harapan publik. Target kami adalah perubahan dan perbaikan. Itulah sebetulnya kami tidak menciptakan atau membuat sesuatu yang baru, tetapi kami hanya ingin merefleksikan bagaimana tim pemenangan ini adalah tim yang mewakili rakyat Indonesia. Sehingga kami sangat hati-hati ya ke depan, kalau lihat bagaimana komposisinya banyak kejutan-kejutan, nama-nama yang mungkin, mohon maaf misalnya saat ini sudah ada di tim yang lain, tentu ada nama-nama yang di luar dugaan yang nanti akan kami umumkan. Jadi insya Allah kami semakin optimis ya, PKS, PKB dan Nasdem solid, dan harapan ketika turun ke masyarakat, Anda bisa bayangkan ratusan ribu, bahkan beberapa titik ada informasinya jutaan, dan
itu memang masa real, relawan, militan, sebagaimana di berbagai hasil survei, bahwa masa-masa yang datang tanpa bayaran, real datang untuk bagaimana perubahan dan perbaikan ini bisa terwujud ke depan. Harusnya kan tim pemenang ini sudah bisa segera dibentuk untuk kemudian siap bekerja di grassroots gitu ya Mas. Apa kendalanya nggak saat ini? Masih awatkah perbincangan tokoh-tokoh di dalam tim pemenangan Amin ini? Jadi kami mempersiapkan ini kan cukup jauh ya dan lama. Paling awal padahal. Betul, tetapi tentu tim pemenangan ini sebetulnya sudah terus bekerja. Ya, tinggal sebetulnya kan nanti siapa yang akan kita munculkan nama-nama itu. Dan saya kira itu bagian dari kejutan yang akan disampaikan oleh tim Amin yang ke depan. Saya kira insya Allah tidak perlu khawatir sebelum nanti waktunya tanggal 14 November, 13 November kami akan segera umumkan. Oke, saya ke waktu dekat berarti ya. Kita ke Kang Aceh ya. Kang Aceh, kalau misalnya dari koalisi Anda, dari Koalisi Indonesia Maju, bagaimana soal pembentukan tim, kemudian isu-isu yang ingin ditekankan ini apa, Kang Aceh? Ya, kalau dilihat dari Koalisi Indonesia Maju ini kan pertama kita merupakan koalisi yang mendapatkan dukungan dari partai politik yang paling besar ya. Kalau kita lihat Gerindra, kemudian Partai Golkar, ya, Partai Demokrat, kemudian Partai Amanat Nasional, PSI, PBB, Partai Garda Indonesia, sama Partai Prima. Jadi kalau dilihat dari koalisi, sebetulnya kita menunjukkan bahwa memang kita merupakan koalisi yang besar ya. Karena itu kita terus melakukan sinergitas untuk menempatkan tokoh-tokoh yang dimiliki para partai pendukung itu kalangan masyarakat yang lebih luas ya. Nah, yang kedua, sebagaimana kita tahu bahwa kenapa kita menggunakan istilah Koalisi Indonesia Maju, karena kami ingin mengatakan kepada publik bahwa koalisi ini merupakan koalisi yang melanjutkan pemerintahan Presiden Jokowi gitu ya. Karena kita tahu bahwa ada banyak berbagai prestasi yang telah diletakkan oleh Presiden Jokowi yang penting sekali untuk diwujudkan oleh kita. Ya. Yang ketiga, kita tahu bahwa Pak Prabowo merupakan pemimpin yang patriotik, ya, berpengalaman di pemerintahan, dan tentu memiliki rekam jejak yang sangat baik, ya, yang dipasangkan dengan Pak Mas Gibran. Mas Gibran adalah representasi dari tokoh muda, yang kita tahu bahwa 120 juta pemilih di Indonesia ini, ya, itu adalah Gen Z dan milenial. Maka kehadiran Mas Gibran tentu kita harapkan akan dapat menarik ya para milenial, sehingga komposisi dari milenial. Jadi bagi kami bicara soal milenial dan generasi yang akan datang, tetapi justru kami mendorong muda untuk bisa tampil ke politik. Ya. Yang keempat, yang penting untuk kami juga sampaikan bahwa Indonesia ini adalah negara yang kita perkirakan 2045, satu abad Indonesia merdeka ini, kita harus menjadi negara maju. Karena itu kontinuitas dan kelanjutan dari apa yang telah dilakukan oleh para pemimpin kita sebelumnya, itu akan terus dilakukan dan memastikan bahwa kita harus menjadi high income country. Karena itu maka memang dukungan politik, stabilitas pemerintahan, dan berbagai langkah dari proses pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini kita harapkan bisa dilanjutkan oleh pasangan Prabowo Mas Gibran. Nah, karena itu kalau kita lihat ya, dari tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi yang cukup tinggi, ya,
itu akan juga memberikan satu kontribusi bagi Prabowo Gibran sebagai langkah bagi kita untuk dapat menangkan Pilpres di tahun 2024 nanti. Oke. Nah, kami ada 4 poin tadi ya Kang Aceh yang sudah disampaikan gitu. Kang Aceh boleh nggak nanti kita lanjutkan lagi ya? Termasuk ketika memutuskan pemilihan ketua tim pemenangannya, 2 orang ini, Pak Roslan dan juga Pak Arsyad, itu kan latar belakangnya pengusaha. Apakah ekonomi juga ini menjadi concern yang utama gitu? Kami akan bahas sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, kita lanjutkan dialog lagi. Menyambung tadi, Kang Aceh, kalau misalnya dilihat begitu ya, betulkah kemudian dari pemilihan ketua tim pemenangan dari sektor pengusaha, memang ekonomi ini menjadi target pentingkah? Iya, kita tahu bahwa masalah yang dihadapi dan tantangan ke depan dari kita semua, ya bukan hanya Indonesia tetapi juga dunia, ya, bahwa kita masih ketidakpastian ekonomi global, ya, perekonomian kita pun juga memang harus diarahkan kepada upaya untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang kualitas, ya. Di samping tentu kita bisa memanfaatkan berbagai capaian dari pembangunan infrastruktur yang telah diletakkan oleh para pemimpin kita sebelumnya, terutama Presiden Jokowi. Nah, salah satu yang ingin kita capai dalam konteks 5-10 tahun ke depan itu adalah bagaimana pemanfaatan bonus demografi yang saat ini merupakan tahap di mana bangsa kita dapat menggunakan bonus demografi ini untuk kemajuan bangsa kita. Ya. Karena itu kita tahu bahwa tahun 2025 sampai tahun 2035 kita memiliki usia produktif sebagai bangsa. Ya. Nah, kalau kita tidak mampu memanfaatkan peluang yang dimiliki oleh bangsa kita dengan bonus demografi yang kita sekarang sedang hadapi, maka rasa-rasanya kita sulit untuk bisa menjadi negara. Ya, karena itu kita sudah pada tahap menjadi middle income country saat ini. Ya. Dengan pendapatan per kapita yang sudah mencapai sekitar 40 juta dolar. Nah, kita harapkan ya tahun 2025 hingga tahun 2035 ke depan Indonesia akan menjadi negara maju dengan pendapatan sejajar dengan negara-negara lain. Dan pada posisi ini kita kan sudah masuk ke dalam deretan negara-negara G20. Ya, kita masuk ke dalam deretan OECD yang menunjukkan bahwa memang kepentingan bangsa kita ke depan adalah bagaimana kita mendorong agar kemajuan menjadi salah satu di antara tujuan dari proses politik yang kita lakukan. Nah, kami optimis ya dengan pasangan Prabowo Mas Gibran, satu perpaduan yang untuk bisa membawa bagi kemajuan tersebut. Pak Prabowo tentu sebagai seorang pemimpin yang dikenal sangat patriotik, memiliki pemahaman yang cukup tentang geopolitik, hubungan internasional, kemampuan-kemampuan lainnya di dalam konteks bagaimana membawa kemajuan bagi bangsa. Sementara Mas Gibran representasi dari kalangan milenial dan Gen Z yang kita tahu bahwa kemarin di dalam acara sebelum pendaftaran, beliau sudah menawarkan berbagai program-program yang program tersebut memang mengena kepentingan generasinya, ya. Misalnya soal bagaimana memberikan kesempatan kepada anak-anak muda untuk bisa didorong menjadi pelaku usaha digital, UMKM, dan lain-lain. Nah, ini adalah salah satu cara di antara pasangan Gibran, Pak Prabowo Gibran untuk bisa memastikan supaya kenapa? Boleh gantian dulu nggak ya? Sampai di sana tadi dulu sudah ya, ada ya tangkap begitu. tadi. Jadi ekonomi sudah menjadi concern dan juga bisa menjadi jembatan terhadap kaum milenial dan juga Gen Z, itu kurang lebih begitu. Dan Koalisi Indonesia Maju sangat optimis tadi katanya sudah bisa menyampaikan itu. Kalau Mas Imam, Ya,
Pak Arsyad juga nih, concern ekonomi juga gitu. Kemudian sama-sama kita semua sadar bahwa pemilih milenial Gen Z itu 50% lebih kan gitu. Nah, menjembataninya bagaimana dan kemudian apakah ini juga menjadi salah satu isu yang seksi yang yang akan diolah gitu oleh pasangan Ganjar dan juga Mahfud? Ya karenanya sejak awal klaster yang kami temui adalah teman-teman Gen Z dan teman-teman millennials. Kami benar-benar secara organik ingin dengar apa sebenarnya keresahannya. Mungkin buat boomers mental health itu nggak penting, tapi buat Gen Z, buat millennials itu penting. Kan tadi TV One juga mengutip ya, ada cerita tentang orang dikeluarin dari grup WhatsApp bisa membunuh misalnya. Ini kan hal-hal yang mungkin generasi lain nggak punya sensitivitasnya. Dan teman-teman Gen Z, millennials punya masalahnya sendiri. Mereka di stigma menjadi strawberry generation, sandwich generation. Nah, hal-hal ini juga kami pikirkan. Makanya salah satu yang ada di misi Pak Ganjar dan Prof. Mahfud adalah bagaimana kita memastikan kalau bicara kesehatan itu mulai dari promotif, kuratif, preventif semuanya dilakukan. Semuanya harusnya in place, semuanya harusnya ada. Kalau bisa satu desa, satu puskesmas. Karena puskesmas sekarang kan jauh lebih maju dibandingkan puskesmas yang dulu. Kami berharap hal-hal ini juga bisa memitigasi ya hal-hal yang menjadi masalah-masalah milenial atau zilenial kita. Nah, kalau bicara ekonomi tentu zilenial dan milenial kita sekarang hidup pada era yang berbeda. Cara berekonominya beda, cara berbisnisnya beda, nggak semuanya paham. Tetapi mereka ahlinya, karena mereka ahlinya kita berusaha mendekat, kita berusaha mengerti dan memahami. Belakangan saya pernah kerja di industri digital, sering sekali kita punya jet lag gitu ya, memahami cara bercandanya dan seterusnya. Berarti bukan Gen Z ya kalau masih mau kita jet lag gitu ya? Saya milenial, milenial awal. Ini kan kalau nggak pakai Gen Z misalnya, beda lah. Nah itu yang lagi kita coba, kita terus bergandengan tangan, makanya jubirnya Pak Ganjar dan Prof. Mahfud banyak yang milenial. Betul, nampak sekali ya dari jajaran TPN. Tapi kalau dari Amin sendiri sebenarnya milenial ini menjadi salah satu fokus utama tidak untuk nanti dijembreng gitu ya di berbagai program kerja ya? Ya saya kira sama lah, semua sama. Bedanya kami lebih awal berkomunikasi dengan mereka. Dan kami tidak hanya melibatkan, jadi paradigma kami aja tidak menjadikan mereka sebagai objek. Kami ingin menjadikan mereka sebagai subjek pada Pilpres ini. Jadi mereka tidak hanya menjadi sasaran target pemilih kita, tetapi kita melibatkan mereka. Kami punya namanya pahlawan demokrasi, merekrut anak-anak muda untuk berkontribusi, hadir ke TPS-TPS untuk mengawasi bagaimana jalannya proses pemilu itu. Kenapa? Karena kita melihat memang ada apatisme di tengah-tengah anak-anak muda ya, ketika melihat wah ini politik seakan-akan yang diperlihatkan adalah pertikaian, konflik antar elit partai begitu. Tetapi ketika kami hadir datang kepada mereka, ayo, tidak boleh di antara kita ada yang apolitis, mereka harus hadir, mengambil bagian. Kenapa? Karena politik ini terkait dengan bagaimana masa depannya. Mereka mengeluhkan, saya di Dapil Purwakarta, Karawang, Bekasi, ibu-ibunya dan mereka ketika curhat kepada kami mempersoalkan yang paling utama siapa? Lapangan pekerjaan. Pasti. Ini yang menjadi fokus utama kita saat ini. Makanya Amin menang, maka 15 juta lapangan pekerjaan yang akan dibuka. Kami akan udah janji itu ya. Realistis, Mas Evi. Iya, dan itu realistis kalau memang kita fokus bahwa penekanannya Amin adalah 15 juta lapangan pekerjaan untuk tenaga kerja lokal, bukan tenaga kerja asing. Ada pembatasan untuk tenaga kerja asing di situ yang mohon maaf di mana era saat ini lebih banyak ada memudahkan tenaga kerja asing, tetapi ke depan fokus kita adalah 15 juta lapangan pekerjaan itu kita buat proyek-proyek yang bukan padat modal tetapi padat karya sehingga banyak melibatkan masyarakat. Kami sangat worry kalau data saat ini 8 juta pengangguran misalnya itu dihitung dari orang yang tidak bekerja 1 jam seminggu. Padahal kalau kita hitung banyak orang yang tidak bekerja 35 jam dalam seminggu itu bisa mencapai 50 juta. Jadi saya kira PR ke depan agenda perubahan dan perbaikan yang dibawa oleh Amin adalah sangat konkret dan banyak aspirasi bahwa melihat bahwa simbol perubahan yang membawa agenda perubahan adalah Anies Mohaimin. Disitulah kita melihat PR kita ketika kita ke lapangan adalah tidak hanya menyampaikan visi misi, tetapi juga mengklirkan ada isu negatif misalnya. Kalau Anies menang maka BLT tidak akan ditunaikan, program keluarga harapan tidak akan dilanjutkan,
kami tekankan, saya sebagai jubir Nah, ini harus klarifikasi nih. PKS, bagian dari tim pemenangan Pak Anies Baswedan mengatakan kalau Pak Anies menang, BLT akan ditingkatkan, kemudian program keluarga harapan kita akan lebih masifkan, lebih tingkatkan, kita akan sempurnakan. Semoga ini bukan janji manis saja ya, Kang ya. Saya kira sudah teruji track record Mas Anies Baswedan. Ketika 5 tahun menjadi Gubernur DKI Jakarta, kita bisa lihat bagaimana perkembangannya. Sopir angkot di Jakarta kesejahteraannya meningkat. Saya berkomunikasi dengan sopir angkot di Purwakarta, mereka katakan, Kang Pipin, kalau Pak Anies menang, saya ingin kebijakan sopir angkot di seluruh Indonesia bisa diberlakukan. Nah, ini kan visi misinya banyak, begitu ya, visi misinya banyak. Mungkin di forum ini waktu suatu saat nanti kita bisa elaborasi ya dengan panelis, mungkin ya, setiap TPN mengirimkan wakilnya, kita debat lagi di situ. Nah, menarik nih. Terima kasih banyak, Kang Pipin. Terima kasih. Karena kalau tadi di sana 15 juta, di kita 17 juta. Makanya ini harus diperdebatkan. Nanti di forum ini ya, di waktu lain ya. Kita buat warga Indonesia atau warga asing. Nah, kita lanjut lagi nanti ya. Kita lanjut lagi. Mas Kang Imam, makasih. Kang Pipin, makasih. Kang Aceh juga terima kasih sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Masih Indonesia sudah Pagi. dicatat semua tadi ya, itu janji-janjinya gitu ya. Kami mengabarkan Anda yang putuskan, pemirsa.